Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara kita ini, yaitu Menerima Hari Ini. Saya percaya kita tetap bersemangat, kita tetap tidak berputus asa untuk selalu menggali kebenaran firman Tuhan. Terus kita akan belajar kebenaran-kebenaran baru yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita akan buka terlebih dahulu dengan doa supaya Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan pengertian akan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesempatan kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima Hari Ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari kami semakin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kepada kami kepandaian untuk bisa mengerti. Kami boleh memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh bertambah dewasa secara rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima Hari Ini adalah tidak percaya kepada Allah. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tidak percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya pernah membaca suatu kisah di mana kisah itu menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak di dalam kebakaran sebuah hotel yang berlantai tinggi, Saudara. Nah, kebetulan si wanita itu menginap di lantai yang tertinggi. Dan pada saat itu kebakaran itu sudah melanda hotel itu. Sehingga dia terjebak berada di kamarnya di lantai yang tertinggi di hotel tersebut. Kemudian seorang pemadam kebakaran berusaha untuk menyelamatkan si wanita ini. Dia menaiki tangga dari mobil pemadam kebakaran tersebut sampai mencapai jendela dari kamar si wanita itu. Kemudian si petugas pemadam kebakaran mengulurkan tangannya supaya si wanita itu juga mengulurkan tangannya dan dia boleh memegang tangannya. Ketika si wanita itu sampai ke tepi jendela di kamarnya di lantai yang tertinggi, matanya melihat ke bawah dan dia melihat begitu tingginya jarak antara kamarnya dengan tanah yang di bawahnya, sehingga dia merasa ketakutan dan dia mundur kembali ke dalam kamarnya, Saudara. Si petugas pemadam kebakaran berkali-kali meyakinkan bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Dia bukan ingin mencelakakannya. Berkali-kali dia meyakinkan wanita itu, tapi si wanita itu selalu dilanda ketakutan ketika dia sudah sampai di dekat jendela dan melihat jarak yang begitu tinggi tanah itu dari pemandangan dia yang dilihat dari jendela kamarnya. Dan dia tidak menghiraukan bujukan-bujukan dan keyakinan yang usahakan oleh si petugas pemadam kebakaran, sehingga akhirnya karena api semakin besar, maka akhirnya terpaksa si petugas pemadam kebakaran turun, tidak bisa menyelamatkan wanita itu dan wanita itu mati terbakar. Jadi ini menggambarkan bagaimana situasi bangsa Israel yang tidak percaya kepada Allah. Bangsa Israel yang tidak yakin akan keselamatan daripada Allah. Berkali-kali Allah memperingatkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel
tetap tidak percaya kepada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-22. Di situ digambarkan bagaimana sikap bangsa Israel itu. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, mereka di sini adalah bangsa Israel, dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi seringkali bangsa Israel memberontak, tegar tengkuk, dan seringkali dia mencari ilah-ilah lain. Ya. Itu hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi mereka sudah berusaha ditolong sedemikian rupa oleh Tuhan, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan dari Allah. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Nah, bangsa Israel sudah mengalami tanda-tanda mujizat sejak berada di Mesir sampai di padang gurun pun mujizat berkali-kali diadakan oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap tidak percaya kepada Allah. Nah, di sini dikatakan kekecewaan Tuhan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, kata Tuhan. Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku. Jadi apapun yang sudah dibuat oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun, tetap saja bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan makan manna dan daging burung puyuh di padang gurun, tetap saja mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita bersikap sama. Kita kadang-kadang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah kita. Itu sebabnya seringkali Injil diberitakan, orang mengeraskan hati, lalu tidak percaya kepada Tuhan, seperti bangsa Israel. Nah, digambarkan di sini bangsa Israel sebagai Yerusalem, disebutkan di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa dirinya itu seperti induk ayam yang berkali-kali rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi bangsa Israel tidak mau. Mari kita jangan mengeraskan hati kita. Berkali-kali Allah sudah memanggil kita. Mari kita percaya kepada Dia, karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu adalah keselamatan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak sama dengan sikap bangsa Israel, di mana mereka tidak percaya kepada Allah. Sekalipun Allah sudah berbuat berbagai macam tanda mujizat, Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada mereka, tapi mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap tidak percaya. Kami tidak ingin menjadi sama seperti bangsa Israel, Tuhan. Kami ingin percaya kepadamu, supaya Tuhan tidak sampai kecewa kepada kami, Tuhan. Tuhan mengatakan berapa lama lagi Tuhan harus menunggu bangsa Israel supaya mereka mau percaya. Tuhan, kami sadar seringkali kami mengecewakan Tuhan. Seringkali kami mengeraskan hati kami.
dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Baiklah kami mengambil keputusan Tuhan, supaya kami boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah, sehingga kami boleh mendapatkan dan menikmati keselamatan daripada Allah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.